Episode pertemuan Ridima dengan Fihaan ini dimulai dengan Ridima menyentuh kaki Dadi yang lagi tidur. Ridima pun berkata, "Maafkan aku, Nek. Tidak ada cara lain untuk menghentikan Kabir dan Anupriya saat ini. Aku akan mengatakan yang sebenarnya nanti, Nek. Mungkin Nenek akan kesal padaku nanti, tapi aku akan menerima hukumannya, Nek. Aku berharap aku berhasil dalam pertempuranku kali ini untuk menyelamatkan keluargaku." Lalu Ridima pun pergi dan akhirnya Ridima bertemu Fihaan lalu menyimpan tasnya di depan Fihaan. Fihaan bilang, "Wow, kamu menyiapkan uang sebelum waktunya, Ridima." Ridima mengatakan bahwa itu hanya 48 lak, kurang 2 lak lagi, tapi saya akan segera melunasinya nanti. Fihaan pun berkata pada Ridima, "Kalau ku bilang 50 ya 50, 50 adalah 50 lak. Dan 48 adalah 48 lak. Jelas beda dong," kata Fihaan kepada Ridima. Ridima bertanya, "Apakah kamu gak tahu betapa sulit bagi saya untuk menyiapkan 48 lak ini? Kamu tidak melihat apa? Betapa saya membutuhkan pertolongan kamu, Fihaan." Fihaan bilang, "Ya, saya bisa melihatnya. Jadi saya katakan saya tidak bisa pergi sepenuhnya. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya meninggalkan satu mata atau tangan? Itu akan sulit." Ridima kemudian mengambil jam tangan Fans, lalu mengingatnya dan memberikannya kepada Fihaan. Fihaan mengatakan, "Itu sensitif, Ridima. Kamu memberi saya jam tangan suami kamu." Ridima bilang, "Aku akan mendapatkan arloji ini kembali saat aku memberimu uang pelunasannya. Kesepakatan kita sudah final. Kita akan menandatangani kontrak sekarang." Ridima bilang, "Tapi aku punya syarat." "Apa syaratnya?" tanya Fihaan. Ridima berkata lagi bahwa mereka akan menjadi suami istri, dan itu hanya di atas kertas saja. Sementara itu terlihat Kabir datang ke sana. Ia ingat Arya mengatakan bahwa Arya telah melihat Ridima pergi keluar. Sepertinya Ridima sedang melakukan beberapa misi. Kabir bilang, "Aku tidak akan melepaskanmu, Ridima." Sambil memegang pistolnya, ia pun mengetuk pintu rumah itu. Ridima kemudian membuka pintu, pistol pun jatuh dari tangan Kabir. Ridima bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini, Kabir? Senjata ini untuk apa?" Kabir bilang, "Aku datang untuk menangkapmu, Ridima. Di mana orang yang memberimu ide untuk melawanku?" Ridima bertanya, "Apakah kamu tidak malu untuk menyalahkan calon istrimu, Kabir?" Kabir berkata lagi, "Jangan berbohong padaku, Ridima. Aku tahu ada seseorang di sini. Kamu datang untuk bertemu dengannya. Katakan padaku, siapa pemain keduanya?" Mereka mendengar beberapa suara dan pergi untuk melihat. Ternyata itu adalah Fihaan. Kemudian Kabir mengarahkan pistol itu ke Fihaan. Fihaan yang menyamar sebagai orang tua yang malang. Ia mengoleskan tepung di wajahnya dan melakukan sebuah sandiwara. Kilas balik menunjukkan Ridima melihat Kabir di CCTV. Ridima bilang, "Tidak, rencananya akan gagal jika Kabir melihatmu, Fihaan." Fihaan mengatakan, "Jangan panik, Ridima. Buka saja pintunya. Aku akan menanganinya." Kilas balik berakhir. Fihaan bertanya, "Siapa dia? Kok dia bawa pistol? Mengapa? Apakah ada bahaya di sini?" tanya Fihaan kepada Kabir. Kabir pun menyimpan pistolnya kembali. Ridima pun menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa. Dia cuma Kabir saja. Fihaan bilang, "Aku akan memberimu koin sagun juga." Ridima bilang dia adalah pengurus panti asuhan. "Saya yang mengundangnya untuk mengambil berkah." Kemudian Fihaan memberi mereka koin sagun. Fihaan bilang, "Kamu sudah dewasa. Jadi kamu lupa apa yang saya ajarkan. Kamu harus menyentuh kaki dan mengambil berkah kepada orang tua." Ridima dan Kabir pun kemudian menyentuh kakinya Fihaan. Fihaan mengajak Kabir untuk makan siang bareng, tapi Kabir menolak dan berkata, "Tidak hari ini. Aku punya banyak pekerjaan. Lain kali saja. Tapi melihat usiamu, interior rumah ini tidak sesuai dengan umurmu." Fihaan bilang, "Aku lelah memberitahu para tamu. Cucuku yang melakukan ini semua, dan itu bukan aku. Cucuku datang ke sini beberapa kali dan menghias rumah ini." Kabir pun berkata, "Benar. Baiklah." Sambil berkata lagi, "Ridima, segera datang sebelum mahurat. Ini pernikahan kita hari ini." Ridima pun berkata, "Oke, aku akan datang, tapi tidak ada yang bisa mengubah nasib. Apa yang ditakdirkan terjadi maka akan terjadi." Kabir pun pergi. Setelah Kabir pergi, Fihaan pun kemudian melepaskan kacamatanya kembali, sementara Ridima segera menutup pintu dan kembali kepada Fihaan. Fihaan berkata kepada Ridima, "Ridima, bagaimana penampilanku tadi? Apakah sandiwaraku bagus?"
Ridima pun berkata, "Ya, bagus, tapi kamu tidak bisa semena-mena menyuruhku. Kenapa kamu tadi suruh aku untuk menyentuh kakimu?" kata Ridima kepada Fihaan. Fihaan berkata, "It's okay Ridima, itu hanya sandiwara saja. Tapi kan sebentar lagi kamu akan menjadi istriku." Ridima sewot dan mengatakan, "Itu hanya di atas kertas saja Fihaan." Fihaan bilang, "Ya, itu terjadi karena musuh sudah masuk ke dalam rumahku. Jadi aku harus lakukan itu padamu Ridima. Kalau tidak nanti Kabir akan curiga." Lalu kemudian keduanya pun segera menandatangani kontrak sewa Fihaan Ridima, yaitu agar Fihaan menjadi suami bohongan untuk Ridima agar tidak dikejar-kejar Kabir. Sementara itu Anupriya sedang berbicara dengan toko perhiasan lewat handphone. Ia pun meminta agar menuliskan nama Kabir di belakang kalung Manggalsutra. Tukang toko perhiasan pun mengatakan ia akan melakukannya dan berkata kepada Anupriya bahwa keluarganya adalah pelanggan tetap mereka dan itu akan mereka jaga sebaik mungkin. Dan mereka telah memberikan harga terbaik untuk Ridima atas perhiasan yang telah dijual kepada mereka. Anupriya kaget, berapa harganya? Itu adalah 48 lakhs. Anupriya pun berkata, "Oke kalau gitu." Lalu ia pun segera memanggil Kabir. Kabir bertanya, "Ada apa ini, Mak?" Anupriya berkata, "Aku baru saja berbicara dengan toko perhiasan. Ridima telah menjual seluruh perhiasannya seharga 48 lakhs. Ia telah mendapatkan uangnya tadi pagi dan ia akan segera memainkan permainan yang besar." Kabir pun segera mengingat kata-kata Ridima.